Bab 5786. Charlie memandang Jordan dan berkata dengan sangat serius. Jordan, jika kamu menembak, kamu masih memiliki dua pilihan untuk dipilih. Cara pertama, saya akan mengatur seseorang untuk mengirim Anda keluar dari Amerika dalam semalam. Seperti yang kamu katakan dan kamu tidak akan pernah kembali. Berbicara tentang ini, Charlie berhenti sebentar, dan nadanya menjadi sedikit lebih tinggi, dan dia melanjutkan. Adapun cara kedua, tetap di sini dan bunuh lebih banyak orang yang pantas dibunuh. Jordan bertanya pada Charlie dengan ekspresi kosong. Wade, apa maksudmu dengan cara kedua? Charlie berkata dengan ekspresi serius dan nada tegas. Tetap di sini dan aku akan membantumu membentuk geng baru. Mulai hari ini, siapapun yang menghinamu akan dihukum. Membunuh mereka. Siapapun yang menghina saudara-saudarimu dan orang-orang tak berdosa, kamu akan menghadapinya. Jordan tercengang saat itu juga. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, matanya perlahan menjadi bertekad, dan dia mengangguk dengan berat. Menyeberang. Saya memilih no. 2. Charlie mengingatkan, setelah Anda memilih opsi kedua. Saya khawatir tidak akan ada jalan kembali dalam hidup Anda. Apakah kamu benar-benar yakin ingin memilih cara ini? Jordan berkata tanpa ragu-ragu, Tuan. Wade, aku yakin. Setelah mengatakan itu, dia melirik ke arah Darwin dan berkata dengan serius, Tuan. Darwin adalah orang baik, tapi dia tidak cocok untuk memimpin geng. Selama bertahun-tahun saya berada di Chinatown, saya telah melihat geng Tiongkok semakin lemah. Dan menyaksikan rekan-rekan saya bertambah tua. Saat situasinya menjadi semakin tidak terorganisir dan saya melihat setan-setan di luar semakin maju. Saya benar-benar merasa tidak ingin mengalami hal itu. Jika saya memiliki kesempatan untuk memimpin geng Tiongkok, saya harus melakukan yang terbaik untuk membuat geng Tiongkok tumbuh dan berkembang. Menjadikannya sebuah eksistensi yang tak seorang pun di New York berani mengacaukannya. Charlie mengangguk, memandang Hogan, dan bertanya, Paman Zong, bagaimana menurutmu? Hogan menghela nafas pelan dan berkata, karena Jordan telah membuat pilihannya sendiri. Saya secara alami akan mendukungnya. Saya memahami karakternya. Dia tegas dan bertekad dalam melakukan sesuatu, serta memiliki keberanian yang luar biasa. Dia memang lebih cocok memimpin geng Tiongkok daripada Darwin. Dan dengan bantuan Tuan Muda, saya juga yakin Jordan akan mampu membuka jalan di pegunungan dan membangun jembatan di air dengan bantuan Tuan Muda. Charlie sedikit mengangguk. Dia dapat melihat bahwa Hogan tidak ingin Jordan mengambil jalan ini. Namun dia percaya bahwa Hogan akan mampu melihat hal itu jauh di lubuk hati Jordan. Dia sudah membuat pilihannya, sama seperti dia. Jadi, dia memandang Darwin yang tampak malu, dan bertanya, apa pendapat Anda tentang ini, Tuan Ni? Darwin terbatuk dua kali dan ragu-ragu. Saat ini, anggota geng Tiongkok sedang sekarat dan melarikan diri. Wade ingin mendukung Jordan menjadi bos geng Tiongkok. Tetapi hanya dengan dia sebagai komandan baru, saya khawatir akan sulit untuk berkembang. Charlie berkata dengan dingin, Tuan Ni, meremehkan dirimu sendiri dan menjelek-jelekkan orang lain hanya akan membuatmu menjadi manusia yang mengasihani diri sendiri dan penuh kebencian. Itu akan menurunkan wawasanmu, menurunkan statusmu, dan menjadikanmu sampah yang tidak berguna. Jika Anda memikirkannya dengan hati-hati, jika Jordan gagal, apa manfaatnya bagi Anda? Apakah ini akan memungkinkan Anda keluar dari salon dengan percaya diri dan berani? Apakah ini akan membuatmu menjadi kakak dari geng Tiongkok lagi dan mendominasi Chinatown? Charlie saat ini, tanpa menunggu jawaban Darwin, melanjutkan. Sudah kubilang, tidak. Jika Jordan gagal, Anda juga tidak akan pernah meninggalkan salon rambut seumur hidup ini. Atau kamu akan bisa kembali ke Chinatown dalam hidup ini. Dan bagimu, tidak akan pernah ada kesempatan lagi untuk berbalik dalam hidup ini. Kemudian, Charlie memandangnya dan bertanya, bagaimana jika Jordan berhasil? Jika kamu mundur selangkah, Anda dapat terus tinggal di Chinatown secara terbuka. Jika Anda melangkah lebih jauh, mungkin Anda bisa menjadi tulang punggung inti geng Tiongkok. Saya yakin Anda punya pertimbangan sendiri tentang mana yang lebih penting.
Mana yang lebih baik atau lebih buruk? Darwin merasa malu mendengarnya. Dia benar-benar tidak menganggap tinggi Jordan, apalagi Charlie. Bab 5787. Jadi ketika Darwin mendengar hal itu, dia merasa malu. Dia memang tidak terlalu menganggap tinggi Jordan, terlebih lagi Charlie juga merupakan wajah baru yang muncul entah dari mana. Dia tidak percaya Charlie memiliki kekuatan untuk membantunya. Atau untuk membantu Jordan, di bawah tekanan Burning Angel. Atau malah membiarkan komplotannya kembali berkuasa di wilayah ini. Namun, dia harus mengakui satu hal. Artinya, Jordan, seorang pemuda yang belum berpengalaman di dunia, memang lebih berani dari dirinya. Meskipun dia tidak terlalu percaya dengan kemampuan Charlie. Darwin juga punya kekhawatirannya sendiri. Jika dia menolak Charlie, dia tidak punya pilihan selain terus bersembunyi. Dan dia tidak akan pernah bisa berbalik lagi dalam hidup ini. Namun, jika dia bekerja sama hari ini, mungkin ada peluang untuk berbalik. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke samping Hogan. Menurutnya, Hogan adalah orang yang hebat. Meskipun dia telah menghabiskan hidupnya di toko ini memasak angsa panggang selama bertahun-tahun. Dia jelas merupakan orang terpintar di Chinatown. Karena dia percaya pada Charlie, itu membuktikan bahwa Charlie pasti lebih kuat dari yang dia bayangkan. Jadi, dia mengambil keputusan dan berkata kepada Charlie, Wade, saya bersedia bekerja sama dengan Anda. Apapun yang Anda ingin saya lakukan, tanyakan saja kepada saya. Charlie berkata ringan, ceritakan padaku tentang malaikat pembakaran ini. Termasuk orang-orang di belakang mereka. Dari mana asal semua orang Italia? Darwin dengan cepat berkata, The Burning Angel adalah geng yang baru didirikan beberapa tahun terakhir. Tapi pendahulunya adalah penggabungan beberapa geng kecil di New York. Alasan merger ini terutama karena geng Italia di baliknya. Mafia dan geng-geng Italia berakar kuat di Amerika Serikat. Setelah dibersihkan secara bertahap selama bertahun-tahun, mereka menyerahkan pekerjaan kotor itu kepada geng-geng baru yang mereka dukung. Setidaknya 50% keuntungan geng-geng baru ini harus diserahkan kepada mereka. Dia menambahkan, sebagian besar mafia di Amerika Serikat didominasi oleh keluarga. Dulu, 5 keluarga besar lebih terkenal. Tapi sekarang yang terkuat sebenarnya adalah keluarga Zano di luar 5 keluarga besar. Malaikat pembakaran setia kepada keluarga Zano. Charlie berkata, mereka memiliki keluarga Zano sebagai dukungan mereka. Dan kemudian berikan lebih dari separuh uang yang mereka hasilkan kepada keluarga ini. Sebenarnya, mereka menghususkan diri pada sub-branding untuk pasar kelas bawah. Dan keluarga Zano adalah pemegang saham pengendali. Darwin mengangguk dan berkata, Tuan Wade benar memahami hal ini. Faktanya, ada banyak geng seperti itu di bawah keluarga Zano. Sebagian besar anggota Burning Angel tidak memiliki keterampilan dan berpendidikan rendah. Jadi bisnis utamanya adalah merampas tanah dan memungut biaya perlindungan. Selain itu, ada beberapa organisasi yang bergerak di beberapa industri kelas atas. Seperti barang selundupan yang sangat menguntungkan. Hogan di samping memperkenalkan Charlie. Generasi pemimpin keluarga Zano sangat cerdas. Mereka membagi bisnis yang awalnya one-stop menjadi beberapa link. Dan kemudian menyerahkan tautan berbeda ke organisasi berbeda. Dan kemudian organisasi-organisasi tersebut bekerja sama satu sama lain. Memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain, dan saling menjaga. Bab 5788. Charlie mengangkat alisnya dan berkata, Paman, tolong beri saya pengenalan detailnya. Hogan menjelaskan, pandangan saya juga didasarkan pada beberapa informasi yang beredar di dunia luar dan pendapat saya sendiri. Saat aku di sini sebelumnya, apa yang kami lihat dan dengar mungkin tidak akurat. Tetapi jaraknya tidak boleh terlalu jauh. Setelah berbicara, Hogan berkata dengan serius. Sebenarnya, sumber pendapatan terbesar keluarga Zano adalah penyelundupan dan penjualan narkoba. Mereka mempunyai geng yang berdedikasi pada penyelundupan. Sebuah geng yang berdedikasi pada penjualan. Dan banyak geng tingkat rendah seperti Burning Angels yang bersaing memperebutkan wilayah di seluruh Amerika Serikat.
Struktur dasar organisasi ini adalah pertama-tama mengirimkan sejumlah besar geng tingkat rendah untuk terus memperluas pengaruh mereka di seluruh negeri. Setelah mereka memilih lingkungan, mereka akan menetap di lingkungan tersebut. Dan kemudian menggunakan cara-cara kekerasan untuk segera mendapatkan hak absolut untuk menduduki lingkungan tersebut. Setelah mereka menyelesaikan pekerjaannya, tim yang berspesialisasi dalam penjualan narkoba akan memperluas bisnisnya ke wilayah yang baru diduduki oleh geng-geng tingkat rendah. Dan langsung memonopoli perdagangan narkoba di wilayah ini. Geng-geng tingkat rendah yang pertama kali menduduki wilayah pengaruh juga akan memberikan perlindungan dan keamanan bagi para pengedar narkoba ini. Charlie mengangguk, mendecakkan bibirnya dan berkata, "Saya mengerti, mengirim perampok untuk merampok mobil terlebih dahulu. Setelah perampok menggeledah orang dan keuangan di dalam mobil, mereka kemudian mengemudikan mobil dan membawa orang lain. Mereka pergi ke tujuannya untuk berjualan agar mendapat keuntungan lebih besar." "Ya," kata Hogan. "Namun, bukan hanya pengedar narkoba yang ikut serta dalam hal ini. Selain memonopoli pengedar narkoba, mereka juga menjalankan kasino dan bisnis darah daging dalam lingkup pengaruh mereka. Dalam lingkup monopoli mereka tidak mengizinkan orang lain membuka kasino bawah tanah dan meminjamkan riba. Dan mereka juga akan mengimpor sekelompok pelacur untuk memonopoli bisnis daging dan darah di wilayah ini. Dan organisasi-organisasi lain atau praktisi perorangan harus berhenti menerima pelanggan." Charlie tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan bibirnya dan berkata, "Cara bermain seperti ini memang bisa memaksimalkan pemanfaatan sumber daya. Dan setiap tautan dapat memeriksa dan menyeimbangkan satu sama lain. Lebih baik menyerahkan semua bisnis ini kepada geng. Operasinya jauh lebih stabil. Sepertinya keluarga Zano benar-benar memiliki beberapa keahlian." Hogan mengangguk dan berkata, "Hal yang paling kuat tentang keluarga Zano adalah mereka jarang melakukan tindakan ilegal dan kriminal. Hampir tidak ada keterlibatan dalam bisnis kriminal. Yang benar-benar berbeda dari mafia Italia di masa lalu. Di masa lalu, mafia akan melompat keluar dan memukuli dadanya dan memberitahu semua orang bahwa mereka membunuh orang ini. Metode keluarga Zano adalah memerintahkan si pembunuh untuk membuang mayatnya di depan pintu rumah mereka. Kalau begitu segera hubungi polisi dan beritahu polisi bahwa seseorang meninggal di depan pintu mereka. Dan mereka juga berinisiatif menyerahkan semua catatan pengawasan kepada polisi. Sepertinya mereka berharap bisa menyelesaikan kasus ini secepat mungkin dibandingkan polisi." Charlie bertanya dengan rasa ingin tahu, "Paman, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya, atau kamu hanya menggunakan metafora?" "Itu kebenarannya," jawab Hogan. Bab 5789. Saat Charlie berbicara, sebuah rencana telah terbentuk di benaknya. Akan berada di sini di New York untuk sementara waktu, jadi beberapa masalah harus diselesaikan secara menyeluruh. Karena keluarga Zano telah memperluas tentakelnya ke Chinatown dan toko tempat Paman Zong bekerja keras selama beberapa dekade berada di bawah ancaman, hal ini patut mendapat perhatiannya. Jadi, dia berkata kepada Jordan, "Jordan, gantilah pakaian koki ini dan ikutlah denganku." Jordan melihat kelima anggota Burning Angel dan bertanya dengan cepat, "Wade, apa yang harus mereka lakukan? Bagaimana kalau aku membunuh mereka dulu? Tembak mereka satu persatu, jangan pernah buang peluru." Kelima orang itu sangat ketakutan hingga menggigil. Mereka tidak pernah menyangka bahwa juru masak kecil yang diintimidasi oleh mereka hingga dia bahkan tidak berani kentut sekarang akan berpakaian besi. Sekarang dia ingin membunuh mereka berlima. Melihat ekspresi tegas Jordan, Charlie tersenyum tipis dan berkata, "Masih terlalu dini untuk membunuh mereka sekarang. Biarkan Paman Zong dan Darwin mengawasi mereka terlebih dahulu. Setelah menyelesaikan bisnis ini, belum terlambat untuk membunuh mereka." Hogan dengan cepat bertanya, "Guru, apa rencanamu? Apakah ada yang perlu kamu lakukan?" Charlie tersenyum dan berkata, "Tidak, Paman Zong, setelah Jordan dan aku pergi. Kamu akan menutup toko dan menunggu kami kembali di sini. Jika selama periode ini, beberapa orang yang tidak dapat melihat datang mencari masalah, Anda menggunakan 5 orang ini sebagai sandera dan segera menelepon Stella. Di New York, tidak ada yang tidak bisa ditangani Stella. Jangankan beberapa gangster,
bahkan keluarga Zano pun tidak ada apa-apanya di hadapannya. Tapi Charlie tidak ingin Stella datang membantu. Begitu dia melapor, masalah ini tidak akan terlalu menarik. Namun, Charlie juga tahu bahwa dia tidak mampu melakukan hal lain. Jika dia membawa Jordan menemui keluarga Zano, dia harus waspada terhadap toko angsa panggang yang menjadi sasaran anggota Burning Angel lainnya. Hogan secara alami mengetahui niat Charlie dan mengangguk ringan. Charlie bertanya lagi kepada Darwin, "Anda telah tinggal di New York selama bertahun-tahun. Apakah kamu tahu situasi spesifik keluarga Zano? Misalnya, di mana mereka tinggal, berapa jumlah orang yang mereka miliki, dan nama penanggung jawabnya?" Darwin dengan cepat berkata, "Keluarga Zano tinggal di dekat Long Island, dan ada Zano Manor. Mafia relatif makmur, dan anggota keluarga langsungnya memiliki populasi yang besar. Saya memperkirakan setidaknya ada 30 atau 50 orang. Kepala keluarga Zano saat ini adalah Antonio Zano." "Oke," Charlie mengangguk dan berkata kepada Hogan. "Paman Zong, aku akan membawa Jordan ke Zano Manor. Jika semuanya berjalan baik, saya akan kembali dalam 2 jam. Hogan berkata dengan cepat, "Tuan muda, harap lebih berhati-hati." Keluarga Zano, dari Sisilia, telah menjadi dominan di New York selama beberapa dekade. Keluarga ini telah menjadi anggota mafia selama beberapa generasi. Kenang-kenangan keluarga yang mereka simpan selama puluhan tahun adalah senapan mesin ringan Thompson yang diproduksi pada Perang Dunia II. Dikatakan bahwa setelah Zano tua, yang bertanggung jawab atas keluarga Zano menjual asetnya di Sisilia dan datang ke New York, dia secara bertahap membangun pijakan di dunia bawah tanah Amerika dengan senapan mesin ringan Thompson. Dan senapan mesin ringan itu, yang dikenal sebagai mesin TIG Chicago, menjadi warisan spiritual keluarga Zano. Konon hingga tahun lalu, senapan mesin ringan ini digantung di posisi C di dinding aula utama Zano Manor hingga generasi baru pemimpin Zano memutuskan untuk membersihkan namanya, melepaskan pistol dari dinding. Namun, melepas senjata ini bukan berarti keluarga Zano akan lepas tangan dari situasi tersebut. Sebaliknya, setelah mereka membagi semua bisnis ilegal tersebut dan memberikannya kepada geng rompi di bawah yang sepertinya tidak ada hubungannya dengan keluarga Zano. Mereka diam-diam terus mempromosikan geng-geng tersebut untuk menaklukkan kota-kota di New York dan bahkan seluruh pantai timur. Sehingga menambah jumlah orang. Lingkup pengaruh mereka telah meningkatkan pendapatan ilegal mereka secara menyeluruh. Di permukaan, keluarga Zano, yang dipimpin oleh Antonio Zano, pemimpin generasi ini, berupaya semaksimal mungkin untuk membersihkan identitasnya dan mendekati kelas atas. Antonio Zano tahu betul bahwa semakin kuat kelas atas, semakin mereka membutuhkan alat seperti mafia. Namun, mereka munafik dan tidak mau bekerja sama dengan mafia secara terbuka. Artinya, jika sebuah keluarga mafia ingin mendapatkan dukungannya, hal pertama yang harus mereka lakukan adalah membersihkan diri. Sederhananya, yang kini dibutuhkan masyarakat kelas atas bukanlah pispot memalukan yang disembunyikan di bawah tempat tidur. Yang mereka butuhkan adalah toilet yang bisa ditempatkan secara terbuka di dalam toilet, terang dan bersih, serta tidak berbau sama sekali. Mafia tradisional hanyalah pispot yang kotor dan bau. Jadi Antonio Zano sangat ingin memimpin keluarga Zano menyelesaikan transformasi dari pispot menjadi toilet. Saat ini, Antonio Zano sedang mengarahkan anggota keluarga dan orang-orang terdekatnya di manornya untuk menata manor tersebut secara megah. Hari ini, dia akan menerima tamu terhormat dari jauh di rumahnya. Untuk menyambut tamu terhormat ini, semua anggota keluarga Zano membereskan urusan mereka lebih awal dan bergegas pulang untuk bersiap. Tamu terhormat yang diundang kali ini sangat penting untuk perkembangan keluarga Zano selanjutnya. Jika kerjasama bisa tercapai, keluarga Zano akan naik ke level berikutnya. Bab 5790. Di aula utama Zano Manor, sebuah meja makan besar yang panjangnya lebih dari 10 meter telah disiapkan. Meja makannya dihiasi bunga-bunga yang diterbangkan dari Perancis, serta peralatan makan kristal dan peralatan makan logam terbaik. Antonio yang berusia 47 tahun memperhatikan para pelayan sibuk dan mengatur segalanya dengan tertib. Dengan antisipasi tertulis di wajahnya. Saat ini,
7 atau 8 saudara laki-laki dan perempuannya, anak-anak mereka. Dan pasangan anak-anak mereka semua sudah berpakaian rapi dan siap, dan mereka semua maju ke depan untuk menyapa Antonio. Antonio sepenuhnya berperan sebagai seorang patriark. Dia menyapa semua orang dengan ramah dan seorang pria sejati. Setelah hampir semua anggota keluarga dekat berbaris untuk menyapa. Kecuali putrinya yang berusia 22 tahun, Antonio mau tidak mau bertanya kepada saudara laki-lakinya di sampingnya. Marco, di mana Julia? Marco Zano berkata cepat, saudaraku, aku tidak bertemu Julia sepanjang malam. Anak ini, Antonio berkata tidak puas, dia telah patuh sepanjang hidupnya. Kenapa dia harus melawanku kali ini? Tidakkah dia menyadari bahwa aku memberinya kehidupan yang sempurna? Marco Zano memuji, saudaraku, bagaimanapun juga, Julia masih muda dan kurang pengalaman sosial. Beri dia lebih banyak waktu, dia tidak hanya akan memahami niat baikmu. Tetapi bahkan dia akan sangat berterima kasih padamu. Ya, Antonio mengangguk sedikit, lalu dia mengatur jas, kemeja, dan dasi kupu-kupunya. Dan bertanya kepada Marco dengan sangat angkuh, bagaimana kabarnya? Saya terlihat baik sekarang. Tidakkah kamu merasa seperti The Godfather saat melihatku? Ya, tentu saja. Marco memuji. Saudaraku, di seluruh Amerika Serikat, dan bahkan di seluruh Eropa dan Amerika. Tidak ada orang yang lebih dekat dengan Marlon Brando selain kamu. Antonio mengangguk sedikit dan tersenyum dengan tenang. Saya, Antonio Zano, pasti akan menjadi ayah baptis tersukses dalam sejarah. Kali ini, adik bungsu Antonio, Francisco, berlari mendekat dan berkata dengan hormat. Saudaraku, pesawat tamu terhormat Anda telah mendarat di Bandara JFK. Berharap untuk tiba di istana dalam 40 menit. Sangat bagus. Antonio tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan berkata dengan lantang. Tergantung malam ini apakah kita bisa naik ke level berikutnya. Setelah itu, dia dengan hati-hati merapikan rambutnya dengan telapak tangannya dan berkata. Kalian tetap di sini dan lihat, aku akan menemukan Julia. Pada waktu bersamaan, Charlie mengendarai Chevrolet yang tidak mencolok, membawa Jordan yang gugup dan cemas, ke pinggiran Zano Manor. Mereka berdua bisa melihat dari luar bahwa Zano Manor sedang sangat sibuk saat ini. Seluruh istana terang benderang, dan sejumlah besar anggota mafia berjas hitam berdiri tegak di kedua sisi pintu. Seolah-olah mereka sedang menunggu seseorang yang penting. Charlie melihat ini dari jauh dan tidak bisa menahan senyum. Sepertinya kita ada di sini hari ini. Keluarga Zano sepertinya memiliki beberapa aktivitas besar. Jordan menelan ludahnya dan bertanya pada Charlie. Wade, apa ini? Sekilas, sepertinya ada setidaknya ratusan orang. Apakah kita benar-benar ingin masuk dan menimbulkan masalah? Charlie tersenyum dan berkata, bukankah aku sudah bilang bahwa aku ingin berakting bersama mereka? Kamu akan mengikutiku nanti. Apa yang harus saya lakukan? Katakan padaku apa yang harus aku lakukan, lihat saja mataku. Setelah mengatakan itu, Charlie menambahkan, tetapi jika kamu benar-benar khawatir, aku bisa pergi sendiri. Jordan berkata tanpa berpikir, Tuan Wade, aku memang khawatir. Tapi aku tidak takut. Selama kamu memberitahuku apa yang harus kulakukan, aku akan melakukannya. Oke. Charlie mengangguk dan berkata, mari kita tunggu saat yang tepat. Saat ini, di dalam istana Zano, Antonio mondar-mandir ke pintu kamar putrinya Julia. Dia mondar-mandir di depan pintu sejenak, lalu melangkah maju dan mengetuk pintu. Julia, ini aku, ayah. Tidak ada respon di dalam kamar. Antonio tidak punya pilihan selain berbicara dengan sabar di luar pintu. Julia, kamu harus tahu bahwa tradisi kami adalah segalanya untuk keluarga. Alasan mengapa saya duduk di posisi ini hari ini bukan untuk kehormatan pribadi saya. Aib atau kekayaan. Semuanya demi masa depan keluarga kami. Saya harap Anda bisa, seperti saya, selalu mengutamakan kepentingan keluarga.